Dan pemirsa, untuk membahas lengkapnya terkait laga perempat final PON 21 Aceh Sumut yang menuai kontroversi ini, sudah bergabung bersama kami pengamat sepak bola Kesit Handoyo. Selamat siang, Bung Kesit. Halo, selamat siang Mbak Marcel. Baik, Bung Kesit, kan ada 3 kartu merah dan 2 penalti yang diberikan untuk tim tuan rumah dan ini dinilai kontroversial. Kalau menurut Anda, apakah memang keputusan wasit ini memang berdasar dan benar terjadi pelanggaran dari tim Sulawesi Tengah? Iya, kalau dari sudut permainan, apa yang diputuskan oleh wasit tentunya adalah hasil pengamatan dari wasit itu sendiri ya. Artinya setiap keputusan yang dikeluarkan oleh wasit itu adalah mutlak memang hak dari wasit yang situasinya atau posisi wasit itu kan memang lebih dekat dengan kejadian. Tapi kalau kita lihat dari apa yang terjadi antara pertandingan antara Aceh menghadapi Sulawesi Tengah, seperti yang juga kita simak dari rekaman-rekaman pertandingan yang berlangsung, itu memang banyak sekali terlihat kejanggalan-kejanggalan, ya, kontroversi-kontroversi yang dibuat oleh wasit, sehingga inilah yang memicu pertandingan menjadi tidak kondusif, memicu pemain yang merasa dirugikan, kemudian emosinya muncul, ya. Jadi tidak mengherankan kalau kemudian ada tindakan-tindakan dari pemain yang akhirnya membuat wasit itu, ya, wasit Agus, ya, Eko Agus Sugiharto ini kemudian terkapar di lapangan ketika terkena pukulan dari salah seorang pemain Sulawesi Tengah. Jadi kalau melihat urutannya, memang keputusan wasit betul itu adalah mutlak, ya. Keputusan wasit di lapangan itu mutlak. Tapi kalau kita lihat, kita review lagi keputusan-keputusan yang dia keluarkan, memang jelas sekali di situ banyak kejanggalan dan kontroversi. Kejanggalannya termasuk ketika tim Sulawesi Tengah ini merasa mereka juga mendapatkan ada pelanggaran gitu dari Aceh, tapi ini tidak diadili oleh wasit. Apakah Anda melihat dari sisi itu juga yang merugikan tim Sulawesi Tengah? Betul. Betul, jadi memang ada beberapa keputusan yang menurut saya di luar kewajaran, ya. Jelas-jelas misalnya ada pemain Sulawesi Tengah yang dilanggar oleh pemain lawan, tapi kemudian wasit membiarkan. Kemudian ada pelanggaran yang justru dilakukan oleh pemain lawan misalnya terhadap atau pemain Sulteng kepada pemain Aceh yang sebenarnya tidak perlu dipeluit, tapi ternyata kemudian dianggap sebagai sebuah pelanggaran. Ini kan situasi-situasi yang kemudian membuat pemain itu menjadi frustrasi, ya. Mereka walaupun Sulteng walaupun sudah unggul, tapi ketika kemudian diganggu oleh keputusan-keputusan kontroversial dari wasit yang memimpin pertandingan, ini pasti akan membuyarkan fokus mereka, akan membuyarkan konsentrasi mereka, dan akhirnya buntut yang ada adalah yaitu emosi yang kemudian muncul dari para pemain, gitu ya? Karena setiap kali mereka melakukan katakanlah melakukan serangan, kemudian ada pelanggaran yang dilakukan oleh pemain lawan tapi tidak dipeluit oleh wasit, tapi sebaliknya ketika pemain katakanlah Sulteng bukan melakukan pelanggaran tapi dianggap melakukan pelanggaran, ini kan kemudian menjadi sesuatu yang akhirnya memunculkan situasi panas di lapangan, dan hal-hal kecil seperti itu biasanya justru akan menjadi besar ketika wasit kemudian tidak memperbaiki kekeliruannya, ya, memperbaiki kepemimpinannya sepanjang pertandingan. Baik. Nah, Bung Kesit, ini juga ada informasi bahwa penunjukan wasit Eko Agus Sugiharto ini janggal karena namanya baru masuk itu adalah 5 menit sebelum kick off. Apakah pergantian yang mendadak, pergantian wasit ini memang wajar terjadi di pertandingan sepak bola dan sebetulnya bagaimana prosedurnya? Iya, kalau untuk pergantian wasit di saat-saat last minute, ya, ini sebenarnya sih sesuatu yang bukan yang istimewa lah, ya, tapi harus diketahui dulu alasannya kenapa. Karena bisa saja misalnya wasit yang sebelumnya ditugaskan, wasit A misalnya sebelumnya sudah ditugaskan dan sudah diputuskan akan memimpin pertandingan, katakanlah berapa saat menjelang pertandingan tiba-tiba sakit atau tiba-tiba mengalami cedera, begitu, ya. Ini bisa saja kemudian wasit lain yang ditunjuk untuk menggantikan posisi dia. Tapi kalau misalnya tidak ada alasan yang jelas, tiba-tiba diganti, ini kan akhirnya menimbulkan pertanyaan, ada apa, begitu, ya. Jadi saya pikir memang ini yang perlu kemudian diinvestigasi. Kalau betul bahwa ada terjadi pergantian pelatih di saat-saat terakhir, kenapa? Alasannya apa? Kalau alasannya ternyata tidak
masuk akal ya. Saya katakan misalnya wasit ini sakit, kalau sakit oke, tapi itu juga kan harus dibuktikan dengan dokter ya, surat keterangan sakit dari dokter, atau dia mengalami cedera misalnya pada saat ya bisa saja dia melakukan pemanasan tiba-tiba kakinya terkilir, kan mungkin saja terjadi, atau Ya. misalnya memang dia tidak siap secara mental, bisa saja diganti. Tapi kalau alasan-alasan tersebut tidak muncul, ya ini yang patut menjadi pertanyaan gitu. Oke. Bung Kesit, kalau bicara soal PON ini kan seharusnya jadi ajang untuk mencari bibit unggul atlet ya, termasuk di cabang olahraga sepak bola. Apa kemudian evaluasinya? Karena ini berujung pada kekerasan dan juga dugaan kecurangan. Iya, jadi ajang sepak bola PON ini kan sebenarnya ajang pembinaan pemain-pemain junior ya. Mereka yang tampil adalah pemain-pemain usia 21 tahun ke bawah. Artinya bahwa mereka perlu panggung, mereka perlu tempat untuk menyalurkan mereka punya kemampuan. Tapi kalau kemudian di saat usia mereka masih butuh pembinaan, sudah mendapatkan situasi-situasi yang katakanlah merugikan mereka, ini kan justru akan tidak baik ke depannya. Padahal pemain-pemain ini adalah pemain-pemain yang diharapkan nanti muncul begitu ya untuk memperkuat katakanlah tim nasional. Walaupun kita tahu ajang PON ini adalah ajang sepak bola amatir ya. Tapi karir mereka itu masih sangat panjang, usia 21 tahun. Katakanlah dari situ kemudian mereka muncul kemampuannya, terlihat oleh pemandu bakat dari klub-klub Liga Indonesia misalnya. Kemudian mereka direkrut untuk menjadi pemain profesional. Itu kan sangat mungkin gitu. Tapi dalam situasi di mana mereka sedang memunculkan identitas dirinya, mencoba untuk menunjukkan kemampuannya di saat usia yang menurut saya memang masih butuh sebuah pembinaan, tapi dirusak oleh situasi-situasi seperti itu, oleh kepemimpinan wasit yang tidak fair, ini kan akan merusak moral mereka gitu, akan merusak semangat dan motivasi para pemain untuk kemudian menunjukkan mereka punya kemampuan di lapangan gitu. Jadi saya kira yang paling penting adalah bagaimana situasi-situasi yang kita lihat kemarin ya 2 hari lalu di PON Aceh dan Sumut ini jangan lagi terulang, bahwa PSSI harus betul-betul memperhatikan masalah ini ya, bahwa ini adalah masalah serius, ini adalah masalah pembinaan yang sejatinya memang harus mendapatkan perhatian utama dari PSSI begitu. Baik, ini harus jadi perhatian serius dan kita nantikan ya hasil investigasi dari PSSI soal insiden sepak bola PON ini. Terima kasih Bung Kesit Handoyo sudah bergabung bersama kami di Metro Siang. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.